Kemewahan, kekuasaan, dan pengaruh tak terbatas. Tiga hal yang melekat kuat pada para raja di negeri minyak, tanah Arab. Tapi di balik sorban emas dan istana berlapis permata, tersimpan sisi gelap yang mengejutkan. Inilah riwayat populer dan hari ini kita akan bongkar sisi gelap Raja Arab yang sudah jauh dari nilai agama. 1. Hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Siapa sih yang nggak tahu betapa kayanya para Raja Arab? Tapi, tahukah kamu, ada sebuah laporan yang menyebutkan bahwa satu keluarga kerajaan Arab Saudi bisa menghabiskan triliunan rupiah hanya untuk pesta ulang tahun pribadi? Di saat rakyat kecil di beberapa daerah masih hidup dalam keterbatasan, para bangsawan Arab hidup dalam kemewahan yang jauh dari kesederhanaan Islam. Contohnya, ada pangeran yang membeli lebih dari 200 mobil mewah hanya untuk koleksi pribadi. Belum lagi jet pribadi seharga 500 juta dolar lengkap dengan interior dari emas 24 karat. Gila nggak tuh? Padahal, ajaran Islam dengan jelas menganjurkan hidup sederhana, bersyukur dan tidak berlebihan. Tapi realitanya, pesta pora, foya-foya, kayak bukan hidup raja, tapi influencer TikTok. 2. Skandal seks dan pesta mewah di luar negeri. Nah, ini nih yang mulai panas. Di balik kesan religius dan sopan saat tampil di media, ternyata banyak pangeran dan bangsawan Arab yang ketahuan pesta di luar negeri lengkap dengan alkohol, wanita penghibur, dan gaya hidup bebas yang jauh dari nilai agama. Salah satu pangeran bahkan pernah tertangkap mabuk-mabukan dan membawa wanita ke hotel di Los Angeles, Amerika Serikat. Hebatnya lagi, mereka sering lolos dari jeratan hukum karena punya imunitas diplomatik. Luar biasa ya, di negeri sendiri mereka tampil agamis. Di luar negeri, kayak DJ keliling dunia. Double life ya bang? 3. Represi dan penindasan berkedok kekuasaan di Arab Saudi, kebebasan berbicara masih jadi hal yang mewah. Siapapun yang mengkritik keluarga kerajaan bisa langsung dipenjara, bahkan menghilang secara misterius. Contohnya, wartawan Jamal Khashoggi yang dibunuh secara brutal di dalam konsulat Arab Saudi di Turki. Dunia internasional geger, tapi sang raja dan pangeran hanya bilang, itu bukan perintah saya. Padahal, Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, menolak penindasan, dan menekankan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kenyataannya, kritik dianggap dosa, demokrasi dianggap ancaman, dan rakyat yang bersuara dianggap pengkhianat. 4. Perbudakan modern dan eksploitasi TKI. Ini yang menyedihkan. Di negara yang katanya kaya raya, masih ada praktik perbudakan modern, termasuk terhadap tenaga kerja dari Indonesia. Banyak TKI yang kerja di sana mengaku dipukuli, tidak dibayar, bahkan dilecehkan, tapi tidak bisa melapor karena majikannya kebal hukum. Kok bisa? Bukannya Islam ngajarin memuliakan tamu dan pekerja? Betul. Tapi ajaran itu seperti tidak berlaku bagi sebagian raja dan bangsawan Arab. Mereka menikmati kekuasaan tanpa memperhatikan kesejahteraan para pekerja asing yang justru jadi tulang punggung rumah mereka. 5. Investasi di industri haram. Meskipun di negeri sendiri mereka melarang bioskop, konser, dan bar, banyak bangsawan Arab justru berinvestasi di perusahaan-perusahaan hiburan dan minuman keras di luar negeri. Duh, ini kayak bilang nggak boleh nonton film, tapi punya saham Netflix dan Hollywood. Beberapa laporan bahkan menunjukkan pangeran Arab yang punya saham di perusahaan bir internasional. Mungkin bisnis is bisnis ya, tapi gimana dengan tanggung jawab moral dan agama? 6. Menekan perempuan dengan alasan budaya.
Meskipun belakangan ini ada kemajuan, seperti perempuan sudah boleh nyetir, tapi masih banyak hak perempuan yang dibatasi di Arab Saudi. Banyak kebijakan yang membuat perempuan tidak bebas memilih pasangan, karier, hingga pakaian, semua harus atas izin wali pria. Padahal dalam Islam, perempuan punya hak memilih, punya martabat yang tinggi, dan tidak boleh dijadikan objek kekuasaan. Tapi kenyataannya, banyak keputusan dibuat sepihak oleh laki-laki di istana. Sedih banget ya. 7. Keturunan nabi atau keturunan koruptor. Banyak dari keluarga kerajaan Arab mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi cara hidup mereka jauh dari teladan Nabi. Nabi Muhammad dikenal sangat sederhana, dermawan, dan anti kemewahan. Tapi lihat raja-raja Arab sekarang. Jet pribadi, yacht mewah, istana dengan lantai marmer Italia, dan karpet dari bulu rusa langka. Mungkin mereka salah paham ya. Nabi Muhammad itu berperang demi keadilan, bukan berpesta demi gengsi. 8. Politik kotor dan munafik. Yang lebih parah lagi, beberapa raja Arab diam-diam bersekongkol dengan negara musuh Islam demi mempertahankan kekuasaan. Mereka menjual aset negara, mendukung perang saudara, bahkan menindas umat Islam di negara lain hanya demi aliansi politik. Dalam dunia diplomasi, keluarga kerajaan Arab bisa terlihat manis, tapi di balik layar, mereka bermain mata dengan kekuatan besar dunia yang sering menindas umat Muslim di tempat lain. Dulu, raja-raja Arab dikenal sebagai pemimpin umat. Kini, mereka lebih mirip selebriti dengan kekayaan tak terbatas, tapi minim teladan. Padahal Islam adalah agama yang menekankan kepemimpinan yang adil, jujur, dan rendah hati. Kekuasaan adalah amanah, tapi kalau digunakan untuk memuaskan nafsu duniawi, maka cepat atau lambat, kekuasaan itu akan runtuh oleh doa-doa orang yang terzalimi. Mungkin sudah saatnya para raja Arab berkaca, bukan dari kaca jendela istana mereka, tapi dari cermin sejarah, bahwa kekuasaan sejati adalah ketika kita memimpin dengan hati, bukan dengan harta. Sampai jumpa di riwayat populer berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.